Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kita hormati, kita takzimi para asatid, Tuan Guru Abdul Somad, Habibana Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far, Ustaz Salim, dan semua saudara-saudara seiman yang mudah-mudahan kita dijadikan Allah saudara sampai surga. Tadi Habib Ja'far cerita tentang perjalanan sahabat Rasulullah. Habib Muhammad bin Anis cerita tentang solid. Soalnya solid ada dua, Habib. Ada solid betulan, ada solid diatur. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Ya mudah-mudahan turun ke lapangan ini kan perintah Allah juga gitu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Beda orang beda kecenderungannya gitu. Ada yang ke laut, ada yang ke hutan. Nah, qadarullah kita ini kategori yang masuk hutan. Tuan Guru, saya kalau di Pontianak di Kuburaya tuh tanah gambut. Jadi kalau nginjak masuk sampai lutut sampai paha itu ya Masya Allah gitu. Tapi tidak kerasa juga kita gimana-gimana karena apa yang kita lakukan masih jauh. Tapi yang penting sebenarnya masuk ke daerah-daerah gini menghidupkan rasa. Kita tidak terhubung dengan internet, tapi mudah-mudahan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahidan itu tidak bisa diwakilkan karena urusan duniamu bisa diwakilkan dan bisa digantikan. Antum hari ini ninggalkan bisnis, ninggalkan usaha, ninggalkan perusahaan, itu bisa digantikan orang dengan sangat mudah. Kita bisa delegasikan waktu ada sinyal kemarin, tolong digantikan saya. Tapi satu yang jadi pegangan yang saya dipesankan sama guru saya bilang, urusan akhiratmu tidak ada yang gantikan. Semua dihisap oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita nikmati, apa yang Allah sudah berikan tuh dihisap. Waktu luang, sehat, ditanya semua sama Allah. Nah, syahidan turun ke lapangan begini, hadir di tempat-tempat begini, ya menghidupkan hati kita supaya oh ya, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih jauh. Dan saya pernah dengar Tuan Guru pernah pesan kan, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal solehnya. Seseorang itu masuk surga karena rahmat dan ridha Allah, kasih sayang Allah. Nah, masalahnya kita tidak pernah tahu gitu, yang amalan yang mana yang mendatangkan kasih sayang Allah. Bisa saja yang tadi malam berlumpur-lumpur, justru itu yang dapat kasih sayang Allah. Bisa saja yang jalan kaki itu yang dapat kasih sayang Allah, dan kita tidak pernah tahu amalan-amalan mana yang tidak bisa ditebak, unpredictable. Ada yang kata Rasulullah yang jaraknya dengan dia dengan surga sudah sejengkal, tapi beramal dengan satu amalan ahli neraka masuk neraka. Ada orang yang jaraknya dengan neraka tinggal satu jengkal, beramal dengan satu amalan ahli surga masuk surga. Tidak bisa ditebak. Apa kalau bahasanya Ustaz Salim, sak kersaning Gusti. Suka-suka Allah, fa'alul lima yurid. Hadis itu ngajarkan kita tentang tidak boleh sombong dengan amal soleh, tapi juga tidak boleh putus asa karena banyak dosa gitu. Yang punya dosa ya berhak dapat ampunan Allah siapapun dia. Mohon maaf ya, pelacur ngasih minum anjing dapat surga. Apalagi yang bawa Ustadz tadi, Ustadz Habib cerita tentang anjingnya Ashabul Kahfi. Maka ada
cerita yang saya jadikan pegangan gitu. Cerita ini cerita fiktif ya, maksudnya orang buat-buat ya cerita ini. Tapi menurut saya analogi ini menarik. Jadi ada satu kampung yang itu tuh pakai pemilihan gitu, Pak Pung gitulah, kepala kampung. Kepala kampungnya ini dipilih jadi raja, jadi kepala kampungnya setiap 4 tahun. 4 tahun sekali dipilih dengan syarat setiap dia mimpin selama 4 tahun itu, maka dia ditaati dan diikuti semua perintahnya apapun itu. Selama 4 tahun. Jadi ada satu raja kepala kampung pertama tuh kerjanya mabuk ya. Mabuk, minum, mabuk, minum, mabuk, minum. 4 tahun tuh kerjanya mabuk. Tapi dikasih syarat. Kami akan taati apapun permintaanmu, apapun requestmu, tapi nanti setelah 4 tahun kau akan kami buang ke satu pulau, ke satu tempat yang penuh dengan hutan-hutan, dan biasanya tidak ada yang balik. Oke, kata dia, yang penting aku 4 tahun bisa foya-foya. Jadilah dia kepala kampung selama 4 tahun. Setelah 4 tahun dibuang ke pulau itu dan mati. Muncul lagi raja kedua. Raja kedua bilang begitu juga sama. Saya mau jadi kepala kampung, tapi semua permintaan dikabulkan. Iya, semua yang saya minta dikasih. Iya. Dia bilang selama 4 tahun saya minta perempuan. Jadi 4 tahun kerjanya main perempuan ya terus. Sampai dia dikasih semuanya. Setelah 4 tahun dia dibuang ke pulau tersebut. Di suatu pulau penuh hutan, binatang buas dan lain-lain. Mati lagi, tidak ada kabar. Habis itu kampung itu kosong, tidak ada pemimpin karena tidak ada yang mau. Enak 4 tahun foya-foya tapi habis itu mati katanya. Sampai akhirnya ada satu anak muda, kenapa ini katanya? Kampung kami bingung, kampung kami chaos, tidak ada pemimpinnya. Apa syaratnya? Mau memimpin 4 tahun, diikuti semua kemauannya, semua permintaanmu kami taati. Begitu kau deklar. Tapi syaratnya setelah 4 tahun kami buang ke suatu pulau. Pulau itu ada banyak binatang buas, hutan lebat, tidak ada orang penduduk siapapun. Boleh, kata anak muda itu. Beneran? Iya. Tapi yang saya minta selama 4 tahun dikabulkan. Iya, apapun yang kau minta kami kasih semuanya selama 4 tahun. Akhirnya anak muda ini bilang, oke, aku jadi pemimpin, aku jadi kepala kampungnya. Sekarang sudah sah jadi kepala kampung? Sudah, apapun yang kau perintah, aku taati. Baik, hari ini mana pasukan katanya? Pasukan apa, raja, kepala kampung? Pasukan yang bagian buka hutan. Ada di sini? Ada. Dikumpulkan semua, ada sekian ribu orang. Nah, 1 tahun ini katanya, kalian pergi ke hutan sana, bunuh semua binatang buas yang ada di sana. Ular, kalajengking, apa lagi? Naga. Kan kata Habib, sebelum ada beras di pondok beliau tuh, jalan-jalan tuh penuh dengan ular naga gitu. Sekarang udah tidak ada lagi. Ada kena beras. Sebelumnya jalan tuh penuh dengan naga. Jadi bunuh semua binatang buas. 1 tahun tuh pasukan yang 1.000 orang lebih tuh kerjanya membunuh binatang buas. Kalajengking, ular semua dibunuh. Masuk tahun kedua, dia bilang, siapa yang pandai membangun bangunan? Siapa yang pandai bikin gedung? Siapa yang pandai bikin istana? Muncul sekian orang. Kalian tahun kedua ini tebang semua hutan-hutan itu, ambil kayu-kayu yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang bisa dimanfaatkan, bikin istana, bikin gedung, bikin bangunan yang baik. Tahun kedua, ditebanglah semua hutan, binatang buas sudah tidak ada, bangunan mulai berdiri pelan-pelan. Tahun ketiga, siapa yang pandai bercocok tanam, kata raja ini. Yang pandai bikin peternakan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kami, raja, kalian pergi ke kampung itu, isi semua hutan-hutan itu dengan tanaman-tanaman buah-buahan, hewan-hewanan dihidupkan, peternakan, dan lain-lain. Masuk tahun keempat, dia bilang, selesai, tahun keempat, saya bilang, mana perempuan-perempuan yang cantik-cantik, mana anak-anak yang baik-baik, mana harta yang bagus-bagus di sini, apa kita punya di sini? Emas, bawa sana. Apalagi berlian, bawa ke sana. Apalagi yang semua yang bagus-bagus, madu, bawa ke sana. Apapun yang bagus-bagus di kampung itu diangkut semuanya ke kampung pulau tersebut, Tuan Guru. Akhirnya datang satu orang tua yang penunggu kampung itu bilang, wahai raja, mohon maaf, waktumu sudah habis. Aku nunggu kau lama sekali, katanya. Aku udah tak sabar mau pindah ke hutan itu. Hutan itu, pulau itu namanya akhirat.
Kalau kita jadi raja yang ketiga, kepala kampung yang ketiga, insya Allah kita akan sangat sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pulau yang itu. Ini nih main-main semua. Yang ada sekarang nih, pura-pura semuanya. Dunia lucu-lucu. Punya jam tangan mahal tapi tidak punya waktu. Punya sepatu mahal, tidak bisa kemana-mana. Punya mobil mewah, yang dinaik malah ambulan. Punya uang banyak, tidak bisa makan enak. Maka kalau dia sadar kampung yang mau dia siapkan, dia pasti akan kirim semuanya ke sana. Mudah-mudahan kisah kepala kampung ini atau kisah raja 4 tahun ini mengingatkan kita, karena kita sudah dikasih bocoran sama Allah, sudah dikasih tahu bahwasanya kita pasti kembali dan akan memanen apa yang kita tanam. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka mudah-mudahan kita bisa siapkan bekal mati yang terbaik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.